Eh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Waalaikumsalam asrofil warahmatullahi anbiya'i wal wabarakatuh. mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama BPJPH Republik Indonesia, Bapak Muhammad Akil Irham. Sudah hadir, Bapak? Siap, Pak Arifin. Oh, siap. Landing. Siap, siap. Siap, siap. Kemudian seluruh penyelenggara pelatihan ini ada dua pelatihan Pak Akil sekaligus. Jadi ada pelatihan penyelia halal angkatan 211 atau angkatan 111 dan ada pelatihan sistem hibrid itu yang kami selenggarakan di eh, Gorontalo bekerja sama dengan Bank Indonesia Kanwil Gorontalo. Nah, ini kebetulan hibrid, jadi di satu ruangan di kantor Bank Indonesia wilayah Gorontalo. Dan seluruh peserta pelatihan tentunya Angkatan 211, pelatihan Gorontalo, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Master of Training, Pak Osep Budiana, bahwa pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Mungkin kalau Bapak Ibu saat ini banyak mendengar ada pelatihan penyelia halal untuk BGN karena ini lagi ramai sekali. Nah, itu belum masuk level pelatihan berbasis kompetensi. Jadi itu pelatihan penyelia halal UMK reguler. UMK reguler. Kalau ini adalah berbasis kompetensi reguler penuh. Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Master of Training bahwa pelatihan berbasis kompetensi itu artinya Bapak Ibu dalam pelatihan ini diminta untuk menyesuaikan diri dengan SKKNI penyelia halal. SKKNI penyelia halal itu adalah satu-satunya standar kerja yang harus dikuasai oleh penyelia halal di Indonesia. Aturan itu sudah diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja tahun 2022. Jadi nanti pelatihan ini sebetulnya adalah memastikan Bapak Ibu bisa memenuhi standar kerja tersebut. Nah, tentu akan ada eh, apa pendekatan apa saja yang menjadi pusat atau fokus dari pelatihan ini. Tentu yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan itu akan Bapak Ibu banyak dapatkan dari pelatihan selama 3 hari ini, 1, 2, 3 Desember. Nah, aspek yang kedua adalah keterampilan atau skill. Nah, keterampilan atau skill itu tentu adalah keterampilan menangani pekerjaan penyelia halal. Karena ada 6 unit kompetensi, maka nanti dalam pelatihan ini akan ada 6 tugas, entah itu dalam wujud 6 tugas atau diringkas menjadi 3 tugas, tapi intinya adalah tugas-tugas itulah yang kami gunakan untuk memastikan Bapak Ibu memenuhi keterampilan, aspek keterampilan dari penyelia halal. Nah, belum cukup dengan itu, nanti setelah pelatihan 3 hari ini akan ada on the job training. Tadi mungkin sudah dijelaskan, on the job training itu adalah praktek langsung menjadi penyelia halal. Nah, ini yang nilainya tertinggi Bapak Ibu. Jadi yang mengantarkan Bapak Ibu nanti lulus atau belum itu adalah on the job training karena itu praktek langsung di tempat kerja. Nah, bagi Bapak Ibu yang berasal dari pelaku usaha, maka prakteknya bisa langsung di tempat usahanya sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang mandiri, yang
berasal dari peserta mandiri, silakan mencari pelaku usaha terdekat. Yang paling gampang aja, jangan cari yang rumit-rumit gitu, jangan cari yang paling gampang, yang memungkinkan kita untuk menilai apakah Bapak Ibu menguasai standar kompetensi kerja dari penyelia halal ini. Nah, itu kedua ya, aspek kedua keterampilan. Aspek ketiga adalah attitude, sikap kerja. Nah, ini sebetulnya tidak kalah pentingnya karena profesi ini adalah profesi yang mulia, gitu. Bukan hanya urusan duniawi tapi juga ukhrawi. Nah, tentu di situ akan ada integritas, ada kejujuran, ada semangat untuk membela kebenaran, gitu. Nah, kita mungkin dalam banyak kasus, karena kita sudah meluluskan lebih dari 10.000 SDM eh, halal ya, baik itu penyelia halal, auditor halal, dan segala macam, biasanya itu akan mulai muncul dari mulai pelatihan. Misalkan Bapak Ibu yang cheating, gitu. Cheating itu misalkan gimana? Cheating itu yang daftar pelatihan namanya A, yang ikut di Zoom kelihatannya B, yang ngerjakan tugas kayaknya C gitu. Nah, itu mulai dari masalah yang, dan itu jangan dikira nggak ketahuan, pasti ketahuan karena kita memiliki sistem cross check untuk mengetahui apakah itu benar Bapak Ibu yang ngerjakan atau bukan. Ini kan aspek kejujuran, aspek sikap kerja ya. Kita harus mulai dari situ. Nah, tentu saya berharap semuanya lulus ya. Saya berharap semuanya lulus. Karena di sini juga ada fasilitator. Fasilitator itu petugas dari kami yang bertugas untuk membantu Bapak Ibu sampai lulus. Jadi intinya adalah bagaimana bersikap kooperatif. Misalkan fasilitatornya nanti menghimbau, Bapak Ibu tolong selesaikan pekerjaannya. Diselesaikan. Bapak Ibu ini butuh direvisi, direvisi sesuai dengan karena yang meluluskan Bapak Ibu nanti adalah fasilitator ini. Nah, ini fasilitator ini biasanya satu orang mendampingi 6 sampai 7 peserta dan memang tugasnya untuk membantu Bapak Ibu sampai lulus. Jadi istilahnya di kami kalau memang masih punya keinginan lulus, insya Allah akan lulus. Kecuali kalau Bapak Ibu menyerah duluan, udahlah saya nggak mau lagi lah, udah saya nggak sanggup. Nah, itu baru terpaksa kami tidak luluskan. Tapi sepanjang Bapak Ibu masih punya keinginan untuk lulus, insya Allah lulus. Syaratnya adalah responsif dan kooperatif dengan para fasilitator. Nah, Bapak Ibu semua, insya Allah ini akan cepat prosesnya. Jadi pelatihan ini 3 hari, kemudian akan ada on the job training. On the job training maksimal itu 1 minggu, tapi biasanya kalau serius dikerjakan sehari juga selesai. Nanti akan ada kelulusan seminggu setelah pelatihan ini, dan bagi yang ikut ujian kompetensi, maka modalnya adalah surat keputusan kelulusan. Karena orang ikut uji kompetensi BNSP itu syaratnya harus lulus pelatihan dulu. Jadi setelah pelatihan ini lulus, baru nanti ikut uji kompetensi. Nanti itu di LSP Halal Indonesia, itu lembaga yang beda lagi ya, tapi masih dalam satu lingkungan kami. Nah, mungkin itu, dan saya berharap semuanya lulus Bapak Ibu, dan bisa bekerja menjadi penyelia halal yang bertanggung jawab dan berintegritas. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Arifin Pak Arifin atas atas sambutannya. sambutannya. Selanjutnya Selanjutnya kita kita dengarkan dengarkan sambutan dari sambutan dari Bapak Bapak Sekretaris Utama Sekretaris Utama BPJPH, BPJPH, Bapak Adil Bapak Ilham. Abdul Raham. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Akil. Pak Akin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oben, Pak Osep. Ya, Ya, ya. ya. Terima kasih Pak Akil sudah Pak Akin sudah menyempatkan waktunya untuk waktunya untuk menyambut menyambut peserta pelatihan peserta penyelia pelatihan halal penilaian kali halal. ini. Ya, ini mewakili Babe nih. Babe lagi kurang sehat. Ya, Ya, silakan Pak Akil, silakan Pak waktu Akin, dan waktu layar dan layar dipersilakan pada Pak dipersilakan Akil pada Ilham. Pak Akil Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak SJ Arifin dan Pak Osep Budiana selaku Master of Training dan para peserta pelatihan penyelesaian halal angkatan 211 ya. Dan ini pelatihan yang gabungan yang secara online dan ada yang hybrid di mana? Makassar ya. Di Gorontalo. Ini digabung pembukaannya jadi satu sekarang ya. Iya betul. Iya betul. Tentunya pertama-tama kita wajib dulu bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di forum yang mulia ini ya. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada sosok Allah dan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua ya, dari lebih kurang mungkin 40-an peserta ya yang sudah punya niat untuk bergabung di ekosistem halal Indonesia. Nah, niat ini tentu sudah dicatat sebagai amal baik Bapak Ibu semua. Kalau belum diniatkan, sekarang kita niatkan ya untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia dan punya komitmen untuk melakukan penguatan di lini pelaku usaha di mana tempat Bapak Ibu bekerja sehingga halal dapat dipercaya ya, memiliki kredibilitas sekaligus integritas di mata publik karena kinerja baik dari Bapak Ibu semua sebagai penyelia halal di Indonesia. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arifin sudah cukup memadai. Saya hanya menambah sedikit saja ya, bahwa penyelia halal itu saya sering kali menyebutnya sebagai auditor internal ya. Penyelia halal yang mengaudit ya kehalalan produk di internal perusahaan. Memang penyelia halal itu harus melekat di pelaku usaha ya. Karena pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memiliki minimal satu penyelia halal. Ya. Kalau tidak punya penyelia halal, maka dia tidak bisa diproses proses pendaftaran sertifikasi halalnya. Ya. Nah, ini sayangnya memang masih banyak pelaku usaha yang belum punya penyelia halal, meskipun sudah punya niat, bahkan sudah daftar untuk sertifikasi halal. Akhirnya cari penyelia halal pendamping gitu ya. Apa namanya, mencari orang yang untuk membantu mengaudit produknya. Nah, ini sebenarnya tidak diperkenankan ya. Jadi Bapak Ibu yang menghadiri acara atau mengikuti pelatihan penyelia halal ini sebaiknya memang berasal dari pelaku usaha ya. Kalaupun tidak berasal dari pelaku usaha, mungkin niatnya untuk memahami, untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan mendapatkan keterampilan di dalam mengaudit produk yang akan mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan dan mungkin punya niat nanti ingin membuat satu usaha. Ya, membuat satu usaha yang kelaknya akan mendapatkan sertifikasi halal. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah
seorang audit ya tentu harus dibekali pengetahuan, keterampilan yang berbasis kompetensi. Seseorang harus punya kompetensi di bidang audit. Apa yang diaudit yaitu produk, ya bahan-bahan baku, bahan penolong, bahan campuran ya yang menjadi bagian dari proses produksi. Begitu juga alat-alat produksinya, prosesnya harus dipastikan kehalalannya. Kehalalannya itu kan berbasis ajaran fikih Islam ya, dan regulasi yang ada di kita di Republik Indonesia ya, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi itu memang harus dikuasai supaya kita melakukan audit itu memiliki standar yang sudah ditetapkan. SKKNI juga merupakan salah satu standar kerja yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Nah, karena penyelia halal ini bertanggung jawab sepenuhnya di internal pelaku usaha, maka aspek moralitas, integritas, kejujuran seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi itu menjadi sangat penting. Ya, sangat penting. Penyelia halal tidak boleh bohong. Itu syaratnya penyelia halal nggak boleh ngibul gitu. Penyelia halal harus transparan, harus terbuka, menyampaikan ingredient dari proses produksinya gitu. Ya, sehingga bisa ditrace, bisa dilacak ya, bahwa semua ini adalah halal. Jangan sampai tidak menyampaikan sebenarnya ya. Nanti juga pada akhirnya kalau lagi apes-apesnya ya bisa ketahuan. Apalagi kalau ketahuannya nanti menjadi konsumsi publik, menjadi viral. Nah, kalau jadi viral maka dampaknya terhadap pelaku usaha akan berdampak kepada penjualan, akan berdampak kepada reputasi perusahaan, akan berdampak kepada profit ya, dan itu akhirnya akan merugikan perusahaan, merugikan usaha, dan tentunya nanti yang dicari dan dimintai pertanggungjawabannya adalah penyelia halal. Di mana nih penyelia halal gitu? Kok nggak tanggung jawab gitu? Nah ini ya itu resiko yang dihadapi oleh penyelia halal. Jadi maka perlu dimitigasi resiko ini supaya resikonya tidak terjadi dengan melakukan audit secara benar oleh penyelia halal. Audit ini saya untuk mudah dipahami ya audit ya. Maksudnya adalah melakukan pemeriksaan di dalam ya, internal di perusahaan itu. Karena sejatinya memang penyelia halal adalah melekat pada perusahaan atau pelaku usaha. Baik dia sebagai kalau usaha mikro kecil, ya, UMKM misalnya ya setidaknya kalau skalanya kecil ya ownernya yang sebagai penyelia halal. Kalau nggak owner ya pegawainya, pegawai sehari-harinya itu yang menjadi penyelia halal. Nah, maka dia bukan hanya digunakan atau dimanfaatkan hanya untuk proses pendaftaran sertifikasi halal saja. Penyelia halal itu bertanggung jawab sepanjang masa, sepanjang produksi itu masih berlangsung. Gitu. Karena kan Bapak Ibu punya usaha, inginnya usaha itu terus berkembang, terus berkelanjutan. Nah, usahanya kan nggak ingin bangkrut kan, usahanya akan terus jalan. Nah, sepanjang usahanya itu berjalan, sepanjang waktu itu produknya masih tetap beredar di pasaran, maka selama itu juga tanggung jawab penyelia halal
ada gitu. Jadi dia nggak bisa lepas. Oh, saya udah selesai sertifikat halalnya lalu lepas tanggung jawab, tidak. Bahkan itu konsekuensinya lebih besar karena pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal, dia punya kewajiban memelihara konsistensi kehalalan sebagaimana sertifikat yang sudah diberikan. Kalau tidak, itu punya sanksi yang cukup berat di dalam regulasi. Gitu. Ya. Sanksinya cukup berat, baik itu adalah sanksi pidana itu, dan ada sanksi denda yang cukup besar. Gitu. Nah, itu dibebankan ke perusahaan. Perusahaan tentu nanti akan memberi sanksi juga kepada penyelia halal kalau tidak bisa punya komitmen menjaga standar yang sudah ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, karena Bapak Ibu sudah niat, sudah masuk di dalam ekosistem halal melalui pelatihan penyelia halal ini, makanya nggak usah tanggung-tanggung. Ya. Sekali kecebur, sekalian basah. Jadi belajar total, ya, belajar total, jangan setengah-setengah, jangan disambi-sambi, apalagi pakai sistem apa tadi? Chatting itu apa itu tadi? Joki-jokian ya. Iya, Pak. Gawat tuh joki-jokian. Iya, Pak. Joki-jokian itu nggak berkah itu. Dari awal udah tidak punya moralitas, nggak punya integritas ya. Bagaimana nanti mau bekerja, punya tanggung jawab ya, untuk menjaga kehalalan di usaha-usaha yang dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu yang harus menjadi catatan kita semua. Saya kira tidak ada yang sia-sia. Belajar itu adalah satu ibadah, menuntut ilmu, dan juga bertanggung jawab bekerja juga adalah ibadah, aspek muamalah di dalam Islam, sehingga semuanya akan punya manfaatnya dan akan membawa keberkahan bagi Bapak Ibu semua, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Bapak Ibu semua untuk mengikuti pelatihan ini dari hari ini sampai tanggal 3, ditambah 1 minggu on the job training. Semoga semuanya lancar, semuanya baik, semuanya berhasil dan lulus dengan memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.